susah diajari. Siapa yang baca Facebook yang bilang Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Ulang katanya, ketuhanan yang Maha Esa. Berulang kali. Itu namanya bandal. Bebal. Kenapa seperti itu? Saya mau sampaikan kepada kita, telinga kita harus diperbaharui, mulut kita harus diperbaharui. Puji Tuhan. Kalau anak-anak sudah salah, jangan diulang lagi. Lebih bagus kata itu didekatkan ke telinganya. Maha, maha, bukan mana. Ya. Makanya kalau anak-anak sedang salah ngomong, jangan diikuti omongannya yang salah. Perjelas supaya dia nggak salah. Apa katanya? Siapa gurunya ini? Coba. Bodoh kali, jadi gurunya yang salah. Iya kan? Jadi gurunya kan? Siapa gurunya ini katanya kan? Hah? Karena anaknya sulit untuk diajari. Nanti pendeta bilang bukan siapa gurunya, siapa mamanya, siapa bapaknya. Kembali kepada kita. Maka telinga kita itu, telinga anak itu tolong sampai jangan salah dia dengar. Ya kan? Jangan mulut kita pun biasakan memberi perkataan yang jelas. Ya, supaya anak kita itu tertarik dengan kita. Kan banyak anak-anak korban karena apa? Orang tua merasa sulit untuk mengajari lewat daring-daring itu kan. Banyak, ada yang dikubur pakai dinas, ada yang digimbali sampai mati. Coba bayangkan Bapak Ibu, memang belum selayaknya kita lewat internet anak-anak belajar, tapi dipaksakan, akhirnya banyak yang jadi korban. Ya, kenapa? Orang bebal tidak diizinkan berjalan di situ. Ya, kira-kira ada nggak orang bebal di gereja? Hah? Banyak. Ada orang bodoh? Oh, banyak kali. Tidak mau tahu. Ditanya, kenapa minum tua lagi? Maaf, bukan menyedih. Kenapa minum tua lagi terus-terus? Apa katanya? Pendeta juga minum tua. Memang aku minum tua. Pendeta lebih daripada minum tua katanya. Bukan mengingatkan Pak Brian hari apa itu karena pesta sukacita karena ini. Banyak. Nah, ada lagi anak apa? Anak bebal ini. Aku seperti ini, siapa yang salah di antara ini anakku yang paling kecil ini? Tahu anaknya si Panalu yang siapa itu? Si Saprida. Hah? Siapa namanya? Saprida. Kan masih kecil. Kecil. Dia main Facebook dengan ini. Ini kan masih kelas 5. Saprida itu saya kira SMP atau SMA. Nah, bahasanya sudah masuk bahasa remaja, ini masih kecil. Ya, masih kecil. Kan nggak layak punya komunikasi, belum sampai ke sana. Nah, terus kakak-kakaknya berjaga-jaga untuk ini. Jangan dilayani lewat seperti itu karena kamu belum sampai mencapai bahasa yang seperti itu. Nih, seharusnya anaknya Pak Manalu itu menganggap ini adiknya dan memberi ajaran-ajaran yang pantas untuk disampaikan, kan begitu kan? Kayak ini ada kebebalan, ada kemajuan yang terlampau maju, maka kita harus berhati-hati. Kata firman Tuhan tadi, ada syaratnya untuk berjalan di jalan itu. Ya, orang yang tidak tahir, ya, orang pendir, bodoh, bebal, ya. Jadi supaya kita mengubah sikap kita di hadapan Tuhan. Puji Tuhan.
Karena udah banyak kali dosa yang kita lakukan. Kalau ditanya di gereja lain, untuk apa engkau naik sini? Apa jawabannya? Supaya mulai hari ini aku yang menanggung dosaku. Sampai kapan kita bisa menanggung dosa kita? Yang menanggung dosa kita adalah Yesus di kayu salib. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan sudah memberi pengampunan bagi kita. Kita yang perlu hanya menerima pengampunan. Ya, kita terima kasih Tuhan, Engkau beri kesempatan bagiku, Engkau ampuni segala kekuranganku. Maka kita berani beribadah. Kenapa? Tuhan sudah memberi pengampunan bagi kita. Kalau kita hanya ingat-ingat kekurangan kelemahan kita, mampu nggak kita beribadah di hadapan Tuhan? Kan tidak mampu. Itu sebabnya Tuhan kita itu benar-benar Dia jalan kudus, ya, jalan kehidupan. Ingat itu, jangan lupakan. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan, saudara. Maka berlarilah kita kepada Dia. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yang kedua, kalau Dia tidak sulit untuk ditemui, ada persyaratan yang harus kita lalui. Persyaratan apa itu? Kita harus suci, kita harus bijak. Dan saya mau katakan juga, kita harus bekerja keras dalam arti berjuang, sekaligus memiliki dedikasi. Apa itu dedikasi? Pengorbanan pikiran, waktu, atau pengabdian untuk mencapai hasil yang murni. Puji Tuhan. Perlu ada pengabdian, perlu ada pikiran, perlu ada waktu untuk mencapai sesuatu. Ini hari Senin kan kita buat menjadi hari pengabdian bagi kita beribadah kepada Tuhan. Ya, waktu kita tentukan hari Senin untuk beribadah kepada Tuhan. Pikiran kita tuangkan mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ini merupakan apa? Satu kerja keras. Lalu memiliki dedikasi. Apa itu dedikasi? Mari. Dedikasi itu pengabdian untuk mencapai hasil yang murni. Ya. Jadi di pelayanan itu harus ada pengabdian, ya, untuk mencapai hal-hal yang murni. Kenapa? Jalan itu mengandung janji. Apa janjinya? Kita lihat di ayat 10. Ayat 10. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Ya, kegirangan, sukacita memenuhi mereka. Duka, keluh kesah akan menjauh. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, jadi kalau kita melintas di jalan itu, memenuhi persyaratan, kita bersih, kita suci, kita murni, kita berjuang, maka Tuhan akan memberi kegirangan bagi setiap kita. Ya, keluh kesah dijauhkan Tuhan. Haleluya. Keluh kesah dijauhkan Tuhan. Duka dijauhkan Tuhan. Amin. Ya, duka dijauhkan Tuhan. Tadi siang kami dari rumah duka, sebenarnya nggak ada rencana untuk ke sana karena kemarin kami sudah ke sana. Ya, kemarin pulang dari gereja, anaknya di chatting segera untuk datang karena bapaknya meninggal, teman pelayanan kita. Terus pergi kita memberikan kata-kata penghiburan. Tadi pagi ditelepon terus, kita dari persekutuan ini harus hadir di sana. Akhirnya kami datang lagi. Yang Bekasi, datang lagi. Lebih baik di rumah duka daripada di rumah pesta. Rame orang, Bapak Ibu. Karena apa? Bapak itu tidak memiliki harta, hartanya hanya Yesus. Maka Yesus melakukan mujizat tadi siang di pelayanan itu. Ya, ada janji Tuhan. Maka bagi kita yang murni, yang berjuang,
Kata apa? Kata Paulus kepada jemaat yang di Filipi. Kita baca Filipi pasal 2 ayat 12. Filipi Pasal 2 ayat 12. Boleh dibaca? Firman Tuhan, Ya. telah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Puji Tuhan. Kata Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, jangan karena kita tatap muka maka kamu taat. Tidak ada pun aku, kamu harus taat kepada Tuhan. Katakan amin. Ya, seperti berlian, dia taat untuk belajar. Aku tahu dia meningkat itu karena dia taat untuk belajar. Jadi upah ketaatan ada. Ya. Jadi sekalipun kita tidak ibadah tapi tetap memuliakan Tuhan, itu menunjukkan ada satu ketaatan di dalam hidup kita. Ya, bukan kita hanya berdoa di saat kita ibadah. Tidak ada pun kami di hari Selasa, Rabu, Kamis dan selanjutnya tetap ada doa di tempat ini. Katakan amin. Ya, doa keluarga, doa pribadi, ya, sampaikan semua doamu kepada Tuhan, maka engkau akan diberkati. Lalu yang terakhir, jalan itu jalan kudus. Hanya satu jalan, nggak ada jalan alternatif. Ya, kalau ke surga hanya ada satu jalan. Tujuan hidup kita bukan menambah kekayaan, harta milik kita. Tujuan kita bagaimana kita supaya sampai ada di rumah Bapa. Billy Graham berkata, kalau ditanya orang, kemana Bapakmu pergi? Jawab aja, di mana Bapak berada, di situ Allah berada. Maka tujuan kita, tujuan akhir kita, supaya kita bersama dengan Bapa di surga. Katakan amin. Amin. Maka kata firman Tuhan, tidak ada jalan, hanya Dia. Tidak ada yang bisa menyelamatkan di dunia ini. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Boleh dibaca? Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Firman Tuhan, Ya. dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Puji Tuhan. Tidak ada yang memberi keselamatan bagi kita kecuali Dia di bawah kolong langit itu. Itu sebabnya kita datang kepada Dia. Puji Tuhan. Kita hampiri Dia. Kata firman Tuhan, marilah kepadaku yang letih lesu. Ya, marilah datang kepadaku yang letih lesu, berbeban berat. Bukan dia bilang, datangilah orang kaya supaya bebanmu berkurang, enggak. Tapi marilah kepadaku. Kenapa? Dia sudah buktikan bahwa Dia jalan, Dia kebenaran, Dia hidup. Maka orang percaya selalu berkata di dalam nama Yesus, beri aku kesempatan. Maka Tuhan memberikan kesempatan. Ya, tidak ada jalan lain. Dia satu-satunya. Nggak ada jalan alternatif. Nggak ada nenek moyang, nggak ada nabi, nggak ada bapak, nggak ada ibu yang bisa menyelamatkan kita. Nggak ada itu. Menyelamatkan kita hanya Yesus yang punya nama. Dia yang terbesar di dalam hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu yang saya kasih, apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dia berpesan di sana ada jalan. Kata di sana di situ menunjuk kepada nama Yesus. Yesuslah jalan itu. Maka kita disuruh untuk suci. Yesus kita adalah suci, maka orang-orang suci lah bisa bersama dengan Dia. Tuhan tidak suka dengan orang-orang bodoh. Tuhan tidak suka dengan orang-orang bebal.
Oleh sebab itu belajarlah kita mulai saat ini. Tinggalkan segala perkara-perkara lama, masuklah di dalam lembaran baru di mana Yesus menuntun kita. Sebab Dia menerima kita setiap saat. Aku menerimamu setiap saat. Aku tidak pernah mengingat kesalahanmu, kekuranganmu. Itu kata firman Tuhan. Ketika engkau berbalik dari jalanmu dan engkau berjalan di jalannya Tuhan, maka engkau mendapat pengampunan dan engkau mendapat anugerah. Oleh sebab itu sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu yang sudah menyerahkan diri kepada Tuhan. Tuhanlah yang membentuk kami. Tuhanlah yang mengajari kami. Tuhanlah yang menuntun kami supaya nama-Mu dimuliakan lewat pribadi kami, lewat persekutuan Bethlehem di tempat ini. Terima kasih Tuhan, banyak hal yang sudah kami pelajari dari apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Biarlah kami boleh datang kepada Yesus yang memberikan keselamatan bagi setiap kami. Sebentar kami Tuhan mau menikmati perjamuan kudus. Engkau korban mengangkat segala beban kami, dosa kami Tuhan, supaya kami layak menerima anugerah. Ajari kami Tuhan supaya kami belajar dengan apa maunya Tuhan, bukan maunya hidup kami. Terima kasih Bapak. Kita angkat pujian, kita membawa. Amin. Haleluya, ingat Yesus yang telah mati di kayu salib. Kita ditebus bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal. La
menerima kami. Tuhan telah memberikan pengampunan bagi kami. Begitu banyak dosa kami yang Kau pikul di kayu salib. Hari ini lewat perjamuan kudus roti dan anggur Engkau hadir. Kami percaya Tuhan, dosa bukan menjadi beban bagi kami, tapi kami ada anugerah. Biarlah kami Tuhan menghargai anugerah. Biarlah kami mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Kekasih di dalam Tuhan, angkat roti yang ada di tanganmu. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang sudah kita terima merupakan persekutuan kita dengan Tuhan? Amin. Terimalah, nikmati di dalam nama Yesus. Aku nikmati tubuhmu. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan akan aku. Bukankah air anggur ini merupakan persekutuan kita dengan Kristus? Amin. Terimalah, minumlah. Aku minum di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik, sangat baik, teramat baik. Sebentar kami mau menyembah Tuhan. Mari Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Di dalam Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Kami serahkan. Shalom. Puji Tuhan ya, kita sudah menerima berkat dari Tuhan, baik firman Tuhan, baik perjamuan kudus. Tuhan sudah mengakui segala kekurangan kita, kelemahan kita, sakit penyakit kita sudah Tuhan sembuhkan. Saatnya kita merasa kepada Tuhan, biarlah dengan taat kita datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita naikkan satu pujian kepada Tuhan.